Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Sidi Wesi Haji. Nah, para pemirsa, edisi kali ini nampak di samping kami ini berdiri sejumlah pusaka yang semuanya ini memiliki kekhasan yang sama. Hal ini terkait dengan boleh dibilang kasus barangkali ya yang menimpa klien Ki Cokro, dan akan mencoba mengurainya dengan harapan menjadi edukasi bagi kita semua. Betul. Bisa dijelaskan langsung, Ki? Ya, jadi saya edisi kali ini ingin ngerasanya. Tapi ngerasanya itu memperbincangkan seseorang ya. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita ingin gibah gitu, bukan ya. Bukan semata-mata ingin ngerasani, tetapi lebih pada memberi sisi edukasi agar nanti saudara-saudara kita di luar sana tidak mengalami kejadian yang sama. Gitu ya. Tarang. Saya punya beginian. Ini para pemirsa, ya, saya langsung buka saja. Ya. Ini media ini dikatakan sebagai media supranatural yang Disebut keris semar mesem. Ini dari sinilah kami akan nanti bahas ya. Tadi saya kedatangan klien. Klien itu sebetulnya satu keluarga. Ceritanya dari keluarga tadi itu mempunyai saudara lah ya. Yang saudaranya itu mengalami sakit lama, tidak kunjung sembuh lah. Namanya keluarga ingin saudaranya cepat sembuh. Akhirnya dapatlah informasi yang merujuk ke salah satu orang yang dikatakan pintar, atau saya sebut paranormal lah ya. Oknum paranormal. Oknum. Yang kenapa saya sebut oknum? Ya karena ada hal-hal yang tidak lazim yang dilakukan yang secara langsung atau tidak langsung itu akhirnya mendiskreditkan atau apa namanya itu, merusak, mencemarkan nama baik para ahli alternatif atau para dukun atau paranormal atau para spiritual, apapun sebutannya kan gitu ya, yang biasanya memberikan ya jasa-jasa bertajuk doa dan spiritual pada masyarakat dan baik-baik saja, mempunyai kesan yang baik. Ini menimbulkan menjadi kesan yang tidak baik. Kenapa? Karena dibumbui dengan hal-hal yang berbau gimmick atau sulapan. Nah, sulapannya itu yang gini ya. Sulapannya gimana ceritanya? Di terawang di cenayang, pokoknya saudaranya yang sakit-sakitan ini katanya pernah mengamalkan sebuah ilmu pengasihan atau ilmu pelet gitu ya. Di rumahnya itu kemudian ada sosok-sosok penampakan hantu berbentuk ular dan kepalanya perempuan cantik, menyebut nama gaib lorong lah dan sebagainya. Pokoknya begitu ya. Nah, akhirnya keluarga mengalami ya mungkin setengah takut dan sebagainya, sehingga pasrah bagaimana keluarga saya untuk disembuhkan kan itu. Akhirnya sang oknum paranormal ini menawarkan diri untuk menarik apa yang namanya ilmu pelet atau pengasihan yang ada pada badannya si saudaranya tadi ya. Dan walhasil muncullah ini dari kakinya. Oh gitu. Ketika orang ini mengadukan ke sampean gitu kan, terus diperlihatkan barang ini, terus kenapa sampean mengatakan ini sulap? Apakah pertama mungkin dari sisi energi atau dari sisi bendanya atau bagaimana? Enggak usah sisi energi, emang gak ada energinya. Jadi sisi perwujudan bendanya yang katanya benda sakti ini tadi, mantra yang dikatakan oleh si oknum dukun tadi itu. Ini adalah keris semar mesem sebagai perwujudan dari ilmu pelet semar mesem. Dan ini sebenarnya kalau dari sisi eksoteri, apakah ini masuk dalam kategori pusaka yang disebut semar mesem itu? Ini simil.
Sini apa? lagi kecil semangat gitu. Oh jadi semir gitu. Semir. Jadi ya memang ini tidak masuk kategori pusaka dan bahkan ini hanya ini dari material plat. Ini mainan ya. Mainan ya, mainan ya, sekali lagi saya tekankan dari situ saja sudah terlihat bahwasanya ini adalah mainan. Tidak bisa dikatakan pusaka, bahkan cindera mata aja juga nggak bukan. Ya, gitu ya. Nah, terus itu pertama ya, artinya ya memang ini juga nggak ada dan ini dikatakan pusaka ternyata juga bukan. Terus sisi lain saya bahas dulu dari seumpama keluarga tadi itu memang mempunyai ilmu pelet semar mesem. Lu masa iya dari dalam tubuhnya itu ada benda, ada pusaka semar mesem gitu loh. Kan ini terlalu ini ya, apa namanya, sinematik. Terlalu dramatik kan gitu ya. Yang mungkin dengan demikian serialnya akan semakin panjang. Kan itu. Yang jelas ini memang jimit atau katakanlah proses penarikannya ngambilnya tadi ya memang sudah ada tipu-tipu daya lah, menyelipkan. Bisa nggak sampean praktekkan kalau umpamanya ini coba untuk tipu-tipu gitu. Ini iya. bukan mengajarin Anda menipu, tetapi setidaknya barangkali sampean pernah mendalami hal-hal seperti itu untuk menghindari penipuan gitu. Dengan benda-benda ini seperti apa? Pokoknya keluar dari sini tiba-tiba muncul gimana? Iya ya. Artinya ini lebih pada sisi ini pun juga setelah saya otak-atik gaduk ya, saya coba peragakan. Demi apa? Demi nanti kita bisa berbagi. Oh ini memungkinkan seperti ini ya, cara orang itu menipu lah ya. Betul. Coba gimana? Umpamanya saya yang kena nih, yang ke tangan kanan deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak orang menderita, itu orang sakit gitu loh. Iya. Ya coba gimana? Aduh, kosong kan tangan saya kan? Kosong. Nah. Ini umpama kaki-kaki, tadi umpamanya kaki, apa ya? Anggaplah kaki ya. Anggap aja kaki. Mungkin saya baca mantra-mantra gitu ya, mantra-mantra untuk penarik. Nah, untuk mengkhidmatkan suasana sehingga orang itu terpana. Ya, terpana, terhipnotis dengan gerakan-gerakan saya. Alhamdulillah kita ngasuti dem adem misalkan ya gitu ya. Merucut melorot apa kan jadi ilmu pelet semar mesem. Nah, misalkan begitu. Ini taruh di mana? Taruh di mana? Orang sakti yo. Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ini hanya otak-atik beliau memungkinkan caranya seperti itu, atau mungkin ada cara lain untuk mengelabui pasien ya. Caranya banyak. Nggak usah dikasih tahu lah. Ya, harus kasih nanti tahu. Diikutin. Ya ini don't try at home. Apa itu? Jangan mencoba-coba untuk hal yang tidak baik. Ini hanya sifatnya edukasi saja. Benda sekecil ini tentunya kita bisa merdeka selipkan di mana saja. Kalau dari sisi manapun, sebetulnya kalau mau teliti pasti kelihatan kan. Tapi kan tadi dibumbui dengan gimmick ucapan-ucapan yang tidak henti atau bacaan-bacaan apalah kan gitu ya. Nah, kan bisa. Atau kalau laki-laki kita yang biasa suka memakai cincin batu, nah kan bisa saja gitu. Kelihatan kan? Ya kan? Oke, ini bagian dari kasus lah ya, dan ini peristiwa yang terjadi kepada klien Ki Cokro. Dan sebenarnya pusaka-pusaka yang berbentuk semar dalam dunia pewayangan itu benar ada kan? Ada. Nah, maka yang perlu saya garis bawahi dulu, ini adalah oknum ya. Hanya oknum yang secara langsung atau tidak langsung akhirnya mencemarkan dua nama baik, nama paranormal atau penyembuh dan itu pengobat, praktisi, dan
dunia Tosan Aji. Dunia Tosan Aji, budaya pusaka. Anggap ini kita selesai dan ini telah merusak, kita kantongi saja kembali. Dan ini masuk, kalau yang ini adalah benda-benda pusaka. Varian Semar itu banyak sebetulnya. Ada misalkan satu contoh. Oh, ini berat banget ya. Tapi bahasnya detail nanti pada episode berikutnya. Kita hanya akan memberikan contoh-contoh saja. Ini paling besar di sini. Besar dan berat. Atau bahannya apa ini? Ini sudah masuk kategori pusaka karena menggunakan teknik tempa. Tempa lipat ya. Dikatakan pusaka harus ada teknik tempa dan kinatahnya. Pokoknya kalau ada pahat-pahat kinatah itu pun juga dipahat dengan seni yang benar-benar seni sesuai pakem ya. Sesuai pakem, bukan cetakan kayak tadi. Kebetulan ini pusaka Semar yang dari bahan dominan perunggu. Oke, ini kita masih banyak pusaka Semarnya pemirsa. Ini hanya kilasan. Detail pada edisi mendatang kita akan ulas lagi. Sama ini ada kuncungnya ya. Ya, ada kuncungnya, Semar kuncung. Pada intinya ini adalah pusaka pameran Semar. Ini yang benar-benar berbentuk Semar. Kemudian ini ada apa ini? Tombak. Semar Sakembaran. Oh, Semar Sakembaran, para pemirsa, kanan kiri. Artinya benar bahwa ada pusaka berornamen Semar, bahkan berbentuk Semar seperti dalam dunia pewayangan. Kemudian ini apa ini? Ini keris lagi. Ini keris ya. Berlot 7. Nah, ini nanti kita akan bahas. Dan ternyata ada ganan ornamen bagian sini berbentuk ini Semar. Namanya Semar Sapedut. Wah, Semar Masih Sapedut. ada Semar Petak itu ya, Semarnya lurus, kemudian ada seperti itu banyak. Nah, ada lagi Semar. Oh, sampai ternyata kolektor Semar. Wow, ini ada Semar. Semar juga, Bu. Iya. Oke. Kemudian masih ada lagi nggak? Ya, sebetulnya masih banyak, tapi ya cukup di sini. Para pemirsa sekalian, ini bagian dari edukasi, mudah-mudahan bermanfaat agar kita tidak mudah dikelabui oleh siapapun, terutama oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan supernatural dan benda-benda pusaka yang merupakan benda budaya. Karena kita jujur, seringkali memang yang merusak dunia pusaka adalah dari oknum-oknum kita sendiri dalam pengertian kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan menjual gimmick, menjual dunia supernatural, padahal semua hanya untuk mengelabui. Seakan-akan pusaka itu serem, horor gitu ya. Horor gitu, dan hal yang perlu dijauhi. Kan gitu kan. Iya. Padahal pusaka-pusaka dari karya leluhur kita itu syarat akan filosofi yang dan motivasi dalam hidup. Seperti apakah motivasi atau pesan filosofi dari pusaka berbentuk Semar? Saksikan edisi mendatang. Tetap bersama kami di Arah 9 Siji Wesi Aji, kanal yang selalu membahas tentang budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Terima kasih Kita Krom, terima kasih para pemirsa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.